Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Afendi, SPDE, Guru Mapel Bahasa Arab, Sekolah SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan rekaman video pembelajaran Bahasa Arab dalam ujian atau UKIN PPG Daljab tahun 2023 angkatan 2. Dan ini adalah kartu peserta ujian saya di LPTK Universitas Semarang. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya jika dalam pembuatan video ada beberapa kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Ayyuhal ikhwan, assalamualaikum fi hadhihi an-naharil mubarak. Kunna nastati wa nastamir ta'allumana yakni ta'lim lughatil arabiyyah. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursatil mubarak. Kunna insyaallah sanata'allam wa nabhath bima yata'allaqu bil mawdu' al-hayatu yaumiyah. Al-hayatu yaumiyah. Teman-teman, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara membahas tentang al-hayatu yaumiyah, yaitu aktivitas sehari-hari. Baik teman-teman, sebelum Ustaz mulai, kita akan coba cek dulu kebersihan, kemudian kerapian teman-teman. Mohon kalau ada sampah atau hal-hal lain yang belum rapi, belum bersih bisa dicek sebelum kita memulai. Ustaz akan mengecek kehadiran atau presensi teman-teman. Hari ini sehat semua? Ya. Ahmad Fikri, Ahmad Gazi. Oke, syukran katsir, alhamdulillah fi hadal kullu sehat wa afiyah min ya rabbal alamin. Baik teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah semuanya bisa hadir pada kesempatan hari ini. Oke, baik. Kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Kak Ardavan. Silakan dipimpin doa sebagai pembuka pada kesempatan pembelajaran kali ini. Ya teman-teman, mari kita buka pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Hari ini semoga kita dalam belajar diberikan kelancaran dan kemudahan serta ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Ayo ikhwan, assalamualaikum. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz punya yel-yel untuk menyemangati kita dalam belajar seperti biasa. Kalau Ustadz bilang tahiyah arabiyah, jawabnya tahiyah. Tahiyah arabiyah, jawabnya tahiyah. Tahiyah arabiyah, jawabnya tahiyah. Kalau Ustaz bilang faslul ashir, jawabnya ajib. Oke? Faslul ashir, ajib. Kalau Ustaz bilang lughatul arabiyyah, sahlan. Sahlan. Lughatul arabiyyah, jawabnya sahlan. Tahiyya arabiyyah. Tahiyya. Tahiyya arabiyyah. Tahiyya. Tahiyya. Lughatul arabiyyah, sahlan. Lughatul arabiyyah, lughatul arabiyyah, sahlan. Faslul ashir, faslul ashir. Tepuk tangan kita semua. Kemarin kita sudah membahas tentang at-ta'aruf. Apa? At-ta'aruf. Ya. Berapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang at-ta'aruf. Apa artinya at-ta'aruf? Gazi? At-ta'aruf itu artinya yaitu perkenalan. Perkenalan. Ajib. Ayo.
Di dalam perkenalan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa ungkapan perkenalan atau ta'aruf. Kalau teman-teman masih ingat kemarin ada ungkapan pertemuan. Nah, ungkapan pertemuan. Apa itu Kak Raya? Ungkapan pertemuan. Ya, baik. Untuk ungkapan pertemuan ada banyak. Salah satunya ada yang paling populer, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bi. Ahlan bi itu jawabannya biasanya, ahlan bi. Terus ada juga assalamualaikum, yang paling basic, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan untuk Kak Raya. Nah, kemudian ada ungkapan-ungkapan lain, yaitu ungkapan perpisahan. Oke, siapa yang bisa ungkapan perpisahan? Ya, Ini, ilan liko. Ilan Leko. Ya. Ajib. Ayo, baik. Itu adalah bagian dari ungkapan-ungkapan dalam ta'aruf. Ada ungkapan pertemuan, ada ungkapan perpisahan, ada ungkapan tanya kabar, misalnya kaifa halukum dan lain sebagainya. Baik teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-hayatu al-yaumiyah. Apa? Al-hayatu al-yaumiyah. Apa artinya al-hayatu al-yaumiyah? Hidup sehari-hari. Nah, dalam pembahasan ini nanti kita akan bicara banyak tentang aktivitas-aktivitas kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini nanti Ustadz akan pilihkan aktivitas-aktivitas yang sering kita jumpai. Di antara adalah profesi-profesi di sekitar kita. Ada guru, ada dokter, ada insinyur. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman, kita akan melihat tentang kompetensi dasar atau KD dalam pembelajaran ini. Nah, di antaranya adalah ini memenuhi fungsi sosial, struktur, teks dan unsur kebahasaan, bunyi, ya, tentang al-hayatu yaumiyah. Dan nanti kita akan bahas juga mudzakkar, muannas dan aqsamul fi'l. Nah, ini nanti kita akan bahas juga tentang kosakata dalam al-hayatu yaumiyah, kosakatanya apa saja, kemudian nanti fi'il-fi'ilnya bagaimana, dan kita akan nanti mungkin menganalisis tentang terkait al-hayatu yaumiyah. Nah, ini kompetensi dasarnya, teman-teman bisa diperhatikan baik-baik. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator. Jadi teman-teman nanti Ustadz akan kasih proyek untuk menulis, ya, dan mempraktekkan, karena kita akan belajar bagaimana menulis bahasa Arab yang baik. Kita mulai dari kosakata, kemudian dari kalimat-kalimat sederhana. Maka nanti kita akan latihan. Ustaz nanti sudah siapkan beberapa kartu untuk latihan. Nah, kemudian, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah, ya, teman-teman supaya bisa menguraikan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema al-hayatu yaumiyah, menyusun kosakata, jadi latihan menulis dari kata per kata, kemudian menganalisis bacaan, kemudian membuat proyek kalimat sederhana. Nah, jadi teman-teman nanti setelah kita belajar kosakata, ungkapan, latihan menulis bahasa Arab karena penting, ya. Nah, ini adalah penilaian tentang hasil belajar. Jadi dalam proses penilaian ini ada 4 aspek. Yang pertama sikap. Jadi teman-teman dalam pembelajaran ini Ustaz sudah mulai, ya, menilai. Jadi sikapnya, keseriusannya, tanggung jawab, perhatiannya, keserius dan lain-lain sebagainya, termasuk kritis dan lain sebagainya. Nanti Ustaz akan menilai dengan rubrik yang sudah Ustaz siapkan. Nah, ada penilaian pengetahuan. Nanti Ustaz juga akan siapkan LKPD dan kuisis. Ya, nanti teman-teman untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman dalam pembelajaran. Kemudian ada keterampilan dan ada proyek menulis. Nah, itu nanti juga akan jadi penilaian. Nah, ini dalam pembuatan proyek, jadi kita nanti ada 3 aspek penilaian. Jadi perhatikan baik-baik. Yang dinilai adalah, ya, keindahan dan kerapian tulisan. Karena sekarang teman-teman sudah ada IT, jadi kadang-kadang tulisan sudah tidak terlalu dipakai, ya, tulisan tangan. Maka pada kesempatan ini Ustadz mau coba bikin project tapi pakai tulisan tangan, supaya lebih alami dalam menulis bahasa Arab. Kemudian
ketepatan tulisan, karena dalam penulisan bahasa Arab terutama huruf itu ada huruf sambung, ada huruf lepas, itu cara nulisnya bagaimana. Nah, yang baik dan benar nanti ada poin tersendiri. Kemudian yang terakhir, ketepatan tulisan sesuai qawaid. Qawaid ini adalah aturan dalam merangkai kata dalam proses gramatika bahasa Arab. Nah, itu ada cara membuat fiil, fa'il dan lain sebagainya, itu nanti bagaimana. Nah, teman-teman, nah ini kenapa kita ya harus membahas tentang aktivitas sehari-hari. Ini dasar ayatnya ya, dasar ayat yang kenapa kita membahas tentang kehidupan kita nih di sekitar kita, karena ada dalil Al-Qur'an. Allah berfirman, bisa bantu Kak Ulul bacakan ayat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Baik teman-teman, terima kasih kalau sudah membacakan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa setelah kita melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat, maka bertebaran kamulah ke bumi ini melakukan aktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk ma'isyah. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan pada kesempatan ini. Nah, ini teman-teman, kita akan membahas tentang aktivitas sehari-hari. Ini Ustaz sudah kasih contoh gambar. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas sehari-hari yang sering kita jumpai di sekitar kita. Ini ada gambar apa yang pakai helm putih itu? Arsitek. Nah, arsitek atau kita sebut juga insinyur. Nah, itu bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Ya, Kang Gazi. Insinyur itu bahasa Arabnya yaitu muhandisun. Muhandisun, oke, jawab. Tayyib ya, akhi. Muhandisun. Dan ini ada apa nih yang sedang meriksa anak kecil? Bahasa Arabnya itu adalah tobibun. Oke, tobibun, tayyib. Teman-teman, ini Ustaz coba kasih gambaran tentang gambar-gambar profesi. Nah, ini ada insinyur, itu ada yang sedang belajar ya, sedang memeriksa anak kecil itu pekerjaan dokter, ada yang sedang membersihkan jalan raya, ada yang menertibkan lalu lintas, ada yang sedang menanam padi. Ini semua adalah aktivitas atau profesi dalam kehidupan di sekitar kita. Nah, kita akan membahas tentang hal-hal terkait dengan profesi ini dalam lingkup bahasa Arab. Kosakatanya apa dan bagaimana? Oke, paham sampai sini? Tahiyya Rabi'ah. Tahiyya Rabi'ah. Tahiyya Rabi'ah. Lafadzul Arabiyyah. Lafadzul Arabiyyah. Faslul Ashir. Faslul Ashir. Nah, ini adalah mufradat ya teman-teman terkait dengan aktivitas tadi. Itu ada al-falah artinya apa? Al-ali. Asyurtiyu artinya apa? Polisi. Az-za'i artinya apa? Coba Ustaz mau tes, yang sebelah sini bahasa Arab, yang sebelah sini bahasa Indonesianya. Oke, siap? Siap. Oke. Wahid, itsnan, tsalatsa. Al-falahu betul. Asyurtiyu. Polisi. Az-za'i. kosakata ya yang terkait dengan aktivitas. Kemudian ba itu adalah kalimat isim. Sebelahnya itu kalimat fi'il dan isim, ada arti fi'il dan arti. Kita balik. Untuk sebelah kiri saya silakan bahasa Arabnya, sebelah kanan saya dengan bahasa Indonesianya. Oke, itu. Oke, wahid, itsnan, tsalatsa. Ya. Mana?
dengan profesi. Yang pakai baju seragam itu siapa? Guru. Bahasa Arabnya apa? Mudarrisun atau al-muallim. Ini adalah aktivitas yang kita jumpai sehari-hari. Aktivitasnya apa teman-teman? Mengajar. Nah, Ustaz beri contoh itu ada al-muallimu yu'allimu tulab. Seorang guru sedang mengajar siswa-siswa. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Nanti kita akan belajar menulis. Maka Ustaz tidak artikan di sini supaya teman-teman bisa nanti mengingat al-muallimu itu guru, yu'allimu mengajar, atulab murid. Nah, nanti kita akan ada latihan-latihan menulis rangkaian kata tersebut. Nah, ini adalah aktivitas apa? Dokter. Oke. Dokter ya. Coba Kak Rijal baca at-tabibu yafsahul marid. At-tabibu yafhasul marid. At-tabibu yafsahul marid. Ini artinya seorang dokter memeriksa pasien. Teman-teman perhatikan dan kalau perlu dicatat supaya nanti bisa mengartikan arti-arti dalam ungkapan tersebut. Nah, ini contoh-contohnya, ini asyutiu polisi, ya, yunadibul murur, ini tukang sapu, nah, ini petani, kemudian ini wartawan sedang mewawancarai menteri, nah, ini penjual buah, kemudian ini supir, kemudian ini siapa? Ini kepala reporter, al-mudhi'atu mudhi'ul akhbar, reporter sedang membacakan berita. Baik teman-teman, nah ini Ustaz punya kartu. Silakan teman-teman berpasangan, berdiri berpasangan. Nanti Ustaz akan kasih 4 kartu, teman-teman interaksi dengan temannya untuk melatih mufrodat dalam gambar. Karena tadi Ustaz sudah contohkan gambar dan mufrodatnya serta ungkapannya. Contoh, misalkan saya sama Fikri. Fikri ini seorang apa? Insinyur. Bahasa Arabnya apa tadi? Al-muhandisun. Nah, Fikri bilang, ana muhandisun wa anta, berarti saya. Saya gambarnya apa ini? Ustaz, berarti dai. Wa ana dai. Jadi bersama-sama latihan gitu. Kemudian gambar satunya ini siapa? Tukang sapu. Nah, jawab man anta, dibalik. Man anta, Fikri jawab ini. Ini tukang sapu, bahasa Arabnya apa? Kanasun. Nah, kanasun. Baik, silakan bagi kartu. Nah, silakan nanti teman-teman mencari pasangan dua-dua untuk melatih praktik dari mufrodat yang sudah Ustaz berikan tadi. Baik teman-teman, Ustaz sudah bagikan kartu. Kartu itu berupa gambar-gambar profesi. Jadi teman-teman berlatih sama pasangan masing-masing untuk berlatih tentang mufrodat dari gambar tersebut. Kalau sudah nanti dirangkai dengan kata-kata, ungkapan kalimat dengan kalimat sederhana seperti kayak ini yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Baik, silakan praktekkan ya untuk mengingat, memudahkan kita dalam menghafal mufrodat terkait dengan kegiatan sehari-hari. Baik, fadhal wahid dan talata. Silakan teman-teman. Ana tabibun wa anta. Jangan lupa ya. Ada mudarrisun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ana tabibun. Dia benar. Ya, benar. Tabibun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Man anta? Ahlan bi. Ana al-qannas. Man wa anta. Ana muhandisun. Syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Man anta? Ana al-bay'at wa anta? Ana sa'ikun. Syukran. Afwan. Alhamdulillah, syukur kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah teman-teman, kita
sudah membahas tentang kosakata, kemudian ungkapan-ungkapan dalam profesi atau aktivitas sehari-hari. Baik teman-teman, kita akan membahas di tema di pembahasan kedua. Kita akan membahas tentang aqsamul fi'l, atau pembagian-pembagian fi'il. Aqsamul fi'li. Fi'il itu bahasa mudanya adalah fi'il ini adalah kata kerja. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan pekerjaan ini namanya apa? Fi'il. Makan, fi'il bukan? Fi'il. Membaca, fi'il. Ngobrol, fi'il. Berangkat sekolah, fi'il. Pokoknya sesuatu yang terkait dengan pekerjaan itu namanya kalimat fi'il. Nah, dalam definisinya fi'il dibagi menjadi 3. Ini dilihat dari waktunya. Yang pertama adalah fi'lul madhi, yang kedua adalah fi'lul mudhari, yang ketiga adalah fi'lul amr. Ini ada 3. Ustaz akan fokus kepada waktu fi'il. Jadi kalau tadi kan pekerjaan, pokoknya sesuatu yang menunjukkan pekerjaan adalah fi'il. Tapi kita akan membahas tentang waktu pekerjaan itu dilakukan kapan. Nah, kalau madhi ini menunjukkan waktu yang sudah lampau. Ya, atau sudah terjadi. Kalau mudhari ini waktu menunjukkan ya pekerjaan yang menunjukkan waktu akan atau sedang dilakukan. Nah, ini madhi sudah lampau, past tense ya. Kalau mudhari akan atau sedang. Jadi kayak kita ini sedang belajar berarti fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau kemarin kita sedang baca Quran berarti apa? Kemudian terakhir amar, fi'il amar. Jadi waktunya ini akan, belum terjadi. Misalkan saya bilang ke Fikri pulang. Ketika saya bilang pulang, dia udah pulang belum? Belum. Jadi pekerjaan yang waktunya ini belum dilakukan atau akan dilakukan. Nah, ini pembagian dari fi'il. Nah, ini kita akan bahas fokus kepada pembahasan waktu fi'il tersebut. Jadi intinya teman-teman, pekerjaan itu dalam konteks waktunya ada 3, madhi, mudhari, amar. Nah, ini nanti akan ada bagaimana cara mengetahui fi'il, madhi, mudhari, dan amar. Nah, ini gampang aja, misalkan madhi, misalkan akala, mudhari'nya berarti ya dulu, amarnya berarti kul. Biasanya tandanya kalau amar itu sukun. Kalau mudhari biasanya ada ya-nya. Kalau madhi biasanya biasanya diawali dengan fathah atau sederhananya kalimat asli. Baik teman-teman, mungkin itu ya pembahasan tentang fi'il. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan fi'il. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini al-madhi hasolah itu mudhari ada ya-nya. Nah, itu amar ada tanda sukunnya. Nah, itu contoh-contoh gramatika pembentukan kalimat dari madhi sampai fi'il amar. Baik teman-teman, mungkin ini teman-teman pembahasan terkait dengan al-hayat yaumiyah. Kemudian beberapa fi'il tadi sudah kita bahas, macam-macam fi'il sudah kita bahas. Sekarang kita akan melaksanakan project ya. Jadi silakan teman-teman membuat kelompok masing-masing, boleh 4, boleh 5 atau seterusnya. Nanti kita akan bikin project pelatihan untuk menjawab soal-soal dan menulis merangkai tulisan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan kalimat sederhana. Baik, silakan teman-teman bikin kelompok biar cepat, langsung bikin 4-4. Baik teman-teman, nah sekarang teman-teman sudah bikin kelompok ya dengan anggota masing-masing. Silakan nanti diskusikan. Kita akan menyusun ya, merangkai beberapa kalimat terkait dengan tema al-hayat yaumiyah. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman. Ustaz akan bagi kartu. Ini kartu untuk akan nanti berlatih menulis mufradat dan rangkaian kata dengan sederhana. Nah, nanti coba latihan dengan gambar yang ada
silakan teman-teman nanti mencatat dengan baik dan didiskusikan seperti apa rangkaiannya. Al-ba'i, syurtiyun, asin. Oh ya, ini tentang bermain jalastu fil fasl al-ashir. Ana dhahabtu ila al-madrasah 6 ayyam fil usbu wa ana uhibbu lughatal arabiyyah. Ana ta'allamu lughatal arabiyyah fi kulli yawmin isnan. Nah, Mahaza. Oh, wa anta. Sampai di belakang. Saya mau kayak ini. Teman-teman, ini di tangan Ustaz sudah ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi setelah kita membahas materi tentang tadi al-hayatu yaumiyah, teman-teman silakan nanti menulis latihan-latihan di lembar kerja tersebut, nanti akan kami nilai sesuai dengan project yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, ini silakan nanti diisi teman-teman. Biar saya yang kerjain. Apa ini? Baik teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah menyusun dan belajar tentang latihan-latihan merangkai kata tulisan dengan kosakata yang sudah Ustadz berikan. Kemudian tadi berdiskusi tentang pembuatan proyek dan Ustadz juga kasih LKPD ya untuk latihan mengerjakan soal serta pembuatan proyek. Jadi ini tiba saatnya kita nanti akan mendengarkan hasil dari diskusi tentang menulis kosakata dan jaringan kata serta paragraf sederhana terkait dengan tema al-hayatu yaumiyah. Jadi teman-teman nanti silakan mempresentasikan hasil dari diskusi tentang menulis maharutul kitabah yang terkait dengan aktivitas sehari-hari dengan tulisan yang sudah didiskusikan. Nanti silakan maju ke depan dan bisa teman-teman nanti beberapa menanggapi dari presentasi yang teman-teman laksanakan. Baik, silakan yang untuk kelompok asal, kelompok singa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id ya ikhwani. Nahnu tilmidun fi mahad khulafur rasyidin Jibubur, jalasna fi fasril ashir wa dhahabna ila madrasah 6 ayyam fil usbu'. ونحن أحب لغة العربية ونتعلم لغة العربية في كل يوم لأني أحب لغة العربية جدا. Masya Allah. Ya, itu hasil karya dari proyek teman-teman tadi, diskusi kelompok. Jadi Royan mengambil tema aktivitas belajar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang mau menambahkan atau memberi masukan? Saya. Kelompok Royan, Masya Allah, udah bagus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan ke kelompok Royan. Cuman, yang lainnya tadi diem nggak banyak ngebantu Royan, tapi sisanya udah keren. Masya Allah. Tepuk tangan bagi kelompok Royan. Udah ya. Syukron kasiron, mungkin hada minna min firqa asyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
an hiwayatina wa fi quratul qadami la'itua kulal masa ma'al kami fil maidan wa tatarrabtu ma'al mudarrihi fil yaumil khamis wa sa'al taqi di musabaqatil quratul qadami ba'da syahdi. Syukran. Oke, terima kasih. Apa tadi? Tentang quratul qadam. Oke, hobinya adalah tentang bermain futsal. Jadi dia bermain futsal setiap sore bersama teman-teman. Baik, siapa sebelum Allah Hafiz? Fadal, fadal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dipilih sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam pembelajaran pasti ada evaluasi. Nah, pada kesempatan ini Ustaz akan mengevaluasi dari hasil pembelajaran tadi dengan aplikasi Quizizz. Nah, Ustaz berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ilmunya. Nah, ini nanti kita akan lihat sejauh mana pengetahuan dan penguasaan teman-teman dalam pembelajaran yang sudah kita bahas di pembahasan tadi. Baik, silakan masukkan kode angka ya di depan tersebut. Kemudian nanti jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan benar sesuai dengan yang teman-teman kuasai dan pahami. Oke, sudah masuk semua? Oke, tadi bebas semua. Kalau gitu. Itu menjelaskan tentang apa? Aku salah. Terima kasih yang sudah mengikuti ya. Alhamdulillah tadi penguasaan sudah luar biasa. Teman-teman tentang kita semua. Menyemangati kita, jangan kita yang nyanyian ya. Tahiyya Rabbiyah. Tahiyya Rabbiyah. Tahiyya Rabbiyah. Lughatul Arabiyyah. Lughatul Arabiyyah. Oke, tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan di proyek ya, yang nanti bisa merepresentasikan hasil dari proyek yang teman-teman sudah tadi diskusikan. Nanti kita akan lihat sejauh mana pemahaman dan tugas-tugas teman-teman. Teman-teman yang belum menyelesaikan proyeknya, saya kasih waktu sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis untuk bisa nanti mengirimkan ke email Ustaz. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan teman-teman harapan Ustaz semoga dengan pembelajaran tadi bisa membawa manfaat yang besar. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Silakan, mungkin Kak Asa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asik belajar kali ini lumayan seru lah, sangat seru. Kita belajar banyak sekali tentang yang pertama itu tadi menggunakan kartu ya, pelajaran menggunakan kartu. Terus ada project juga, kita membuat kalimat-kalimat. Terus ada kita jadi lebih tahu profesi-profesi yang ada di sekitar kita itu besarnya apa. Jadi kalau semisal kita ketemu kita bisa, oh ya ini kalau tong apa tadi apa? Oh, anasu, bukan anasu. Gitu. Terus
di akhir kesimpulan di akhir pelajaran kita juga ada evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes yang sangat seru sekali, dan alhamdulillah saya tadi dapat juara 1. Masya Allah. Terima kasih juga buat Ustaz Arif telah mengajarkan kita apa yang terbaik lah buat kita semuanya. Terus saya juga ngerti kan tentang bahasa Arab, kalau besok bisa lah Arab. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Aska atas kesimpulan yang sudah disampaikan tadi. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya tadi bahwa kita pembelajaran untuk pada kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana membangun, meningkatkan keterampilan menulis. Maka dengan pemilihan tadi Ustaz pilih dengan model pembelajaran project, kemudian Ustaz tadi juga bikin dengan kreativitas kartu pintar untuk teman-teman lebih giat lagi dalam belajar menulis bahasa Arab. Baik, mungkin kiranya ini teman-teman, sebelum kita tutup, insya Allah di minggu depan kita akan membahas tentang at-tasawwuf, yaitu berbelanja. Ya, kita akan membahas tentang at-tasawwuf, tentang bagaimana berbelanja, tapi nanti kita akan kaji mufradatnya dan kalimat-kalimatnya dengan bahasa Arab. Baik, mungkin itu teman-teman. Terima kasih semua sudah menyampaikan seluruh dari proyek-proyeknya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Pertama Kak Aska tadi sudah menyampaikan dengan luar biasa ya presentasinya. Baik, mari pada kesempatan ini kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita